puji nama Tuhan Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Sekali lagi dengan penuh sukacita. Shalom. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Sama-sama kita boleh berada di rumah Tuhan untuk memuji memuliakan Tuhan. Saya percaya kita semua telah melalui minggu ini dengan penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Saat ini mari sama-sama kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita memberikan persembahan yang terbaik. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas keberadaan kami. Kami percaya Engkau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Ya. Dan saat ini kami rindu mempersembahkan yang terbaik, pujian penyembahan kami Tuhan. Dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Ya. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, kami siap menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengagumi Engkau di tempat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari sambil angkat tanganmu saudara. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, sekali lagi ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak kami puji Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Dipuji, ku kagum akan. Sama-sama berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Sekali lagi nyanyikan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Kau sungguh ajaib Tuhan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada Tuhan, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu Yesus, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah Tuhan, Kau mulia Tuhan. Oh, mari sama-sama angkat kedua tanganmu. Kau Yesus, ku kagum hormat akan. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Amin. Akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Sekali lagi angkat kedua tanganmu.
mari sama-sama buka kedua tanganmu. Ku kagum hormat akan Engkau, ya Yesus Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu mengagumi keagungan-Mu Tuhan. Akan Engkau, Haleluya. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Mari cepat di dalam hadirat Tuhan kita berdiri bersama-sama. Katakan keagungan-Mu ke Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Akan Engkau, Haleluya Yesus Tuhan. Hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji Tuhan. Haleluya Yesus. dipuji, ku kagum. Saya rindu jemaat nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Nyatakan kekaguman-Mu ke Tuhan. Ku kagum hormat. Sambil angkat tanganmu nyatakan kekagungan-Mu. Hadirat Tuhan nyata di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Allah yang layak kami puji Tuhan. Haleluya. Kami mengagumi-Mu Tuhan Yesus. Sama-sama sekali lagi angkat tanganmu. Kami mengagumi-Mu Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, Kami kagum akan Engkau Tuhan. akan Kau Engkau, Allah yang layak kami puji Tuhan. Amin. layak dipuji, ku kagum. Oh, ku kagum, kami kagum akan Engkau Tuhan. Akan Engkau, Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Kau Allah yang layak dipuji Tuhan. Kau Allah Yang layak dipuji, ku kagum akan. sekali lagi dengan segenap hatimu. Kau Allah. Kau Allah Yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Kami mengagumi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirat-Mu kami rasakan di tempat ini Tuhan. Karena itu saat ini kami mau lebih lagi memuji menyembah Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan yang mau lebih lagi memuji Tuhan dengan saya katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Sama-sama gunakan tanganmu dan kita memuji Tuhan Yesus. Amin. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, Pemilik kehidupan kami Tuhan. pemilik kehidupan yang sanggup
semesta, pemilik kehidupan kami Tuhan. pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mari sama-sama angkat tanganmu saudara. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Amin. Great is our God. Sekali lagi mari sama-sama angkat kedua tanganmu. Kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti Sekali lagi terjadi. kami rindukan Engkau Tuhan Yesus. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu. Kami menaikkan pujian bagimu Tuhan Yesus. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Haleluya. Sekali lagi datanglah dan bertata. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini mari siapkan persembahanmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memberi persembahan untuk Tuhan. Mari sama-sama tundukkan kepalamu, kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Saat ini Engkau masih ada dan masih menemani, masih menyertai kehidupan kami Bapa. Kami mengucap syukur, berterima kasih atas semua berkat yang kami terima sampai saat ini Tuhan. Berkat lewat pekerjaan kami, berkat lewat usaha kami, dan berkat untuk keluarga kami. Terima kasih, dan saat ini kami rindu memberikan yang terbaik. Kami yakin dan percaya ketika kami memberi yang terbaik dengan penuh sukacita, maka berkat Allah selalu ada, selalu mengalir dalam kehidupan pribadi dan kehidupan keluarga kami. Kami juga berdoa untuk hamba-hambamu yang menjalankan persembahan. Engkau memberkati pula kehidupan pribadi mereka, keluarga mereka, pelayanan mereka, bahkan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa. Ini doa kami siap memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kami ucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung di Ibadah Raya GBI Evosisi. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu bergabung di gereja ini, dan juga bagi jemaat Tuhan yang belum memiliki kartu anggota jemaat, saudara dapat menghubungi full timer di hall depan gereja. Mari bergabung dalam ibadah Yud yang akan dilaksanakan hari Selasa 18 Juni 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Dan jangan lupa buat ajak teman-teman semua untuk join ya. Informasi ibadah doa malam hari Kamis 20 Juni 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung utama.
Dalam ibadah doa malam, bagi jemaat Tuhan yang butuh dukungan doa, ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan saudara. SMK Saya Murid Kristus kelas berakar akan dilaksanakan pada hari Jumat 21 Juni 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung utama. Diharapkan bagi para mentor kelas berakar untuk mengingatkan para mentinya. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan kedua yang saudara berikan akan dipergunakan untuk mendukung pelayanan misi penginjilan. Retreat fokus gabungan akan dilaksanakan hari Senin 17 Juni 2024 bertempat di kampus STTII Wera. Semua gembala-gembala fokus diingatkan untuk mengatur dan mempersiapkan anggota-anggota fokusnya untuk mengikuti retreat ini. Makanan dan transportasi akan disiapkan oleh masing-masing fokus. Start dari gereja Kewera pukul 8 pagi. Penerimaan peserta didik baru PAUD Anak Unggul Indonesia tahun ajaran 2024-2025. Segera daftarkan anak Bapak Ibu di PAUD Anak Unggul Indonesia, Jalan Wutuar nomor 12 Palu. Kami memiliki 2 layanan, KB Kelompok Bermain dan TK Taman Kanak-Kanak. Dengan program unggulan Menara Doa Anak, pengembangan bakat anak, outclass di setiap akhir tema, dan bahasa Inggris. Kami memiliki fasilitas lingkungan yang luas, aman dan nyaman, ruang belajar full AC, permainan indoor dan outdoor, dan juga dilengkapi dengan CCTV. Pendaftaran dimulai dari sekarang sampai 30 Juni 2024. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi nomor berikut ini: 0822 5912 8783, atau saudara bisa langsung datang ke kantor PAUD Anak Unggul Indonesia, Jalan Wutuar nomor 12 Palu. Tuhan Yesus memberkati. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira dalam Kristus. Demikian informasi ibadah selama sepekan ini. Dan untuk informasi lainnya, saudara dapat melihat di akun sosial media GBI Evosisi. Happy Sunday And God bless you. Haleluya, puji Tuhan. Berapa banyak saudara yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini? Boleh lambaikan tangan jemaat Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Mari turunkan kepala saudara, saya ajak kita bersyukur sama Tuhan. Katakan, Tuhan Engkau baik dalam hidup kami. Katakan terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau jagai kami, Kau pelihara kami. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Ku naikkan
syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Bersama katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama. Boleh sambil buka tangan sama Tuhan, katakan sama Tuhan, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala pujian, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan, ya hanya bagi. Terpujilah, terpujilah namamu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Dari awal sama-sama katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Jemaat Tuhan, nyanyi buat Tuhan, katakan, ku naikkan syukur. Kami sembah Engkau Tuhan. Kepadamu Tuhan, di hadapan kemuliaan-Mu. Kami tinggikan Tuhan. Satu kali lagi bersama nyanyikan buat Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selam. Boleh sambil angkat tangan sama Tuhan, katakan, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala pujian
Satu kali lagi katakan sama Tuhan, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, pujilah namamu. Berapa banyak umat Tuhan yang bersyukur, lambaikan tanganmu jemaat Tuhan. Yang bersyukur sama Tuhan boleh buka kedua tangan di hadapan Tuhan. Buka kedua tangan, kita nyanyi sama-sama. Terima kasih Tuhan. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu Yesus. Terpujilah namamu. Jemaat Tuhan, nyanyikan buat Tuhan. Segala puji, kasih Tuhan, ku tinggikan namamu. Ya Tuhan, Engkau disenangkan Tuhan. Satu kali lagi, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu Yesus. Terpujilah namamu, terpujilah Tuhan. Terpujilah namamu lagi. Terpujilah namamu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Umat Tuhan yang bersyukur sama Tuhan, boleh angkat suara sembah Tuhan. Dan hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Kami melihat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami melihat kebaikan-Mu Tuhan sepanjang umur hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Dengan apakan kami balas kebaikan-Mu? Selain kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Nikmati Tuhan. Oh, syukur, syukur bagimu. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Diberkatilah Engkau dengan pujian kami Tuhan. Diberkatilah Engkau dengan pujian kami Tuhan. Diberkatilah namamu. Haleluya. Ya. Sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat rahmat-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kau selalu ada setiap hari. Jagai kami, pelihara kami Tuhan. Kau setia bagi kami Tuhan. Kau setia bagi kami. Di saat orang lain tidak setia, Kau buktikan Engkau setia bagi kami Tuhan. Sebab itu kami mau katakan sama Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Tiada Allah lain dalam hidup kami. Kau kebanggaan kami. Engkau cukup bagi kami Tuhan. Engkau cukup bagi kami. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Sekali lagi ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Jemaat Tuhan, sambil angkat tangan sama Tuhan, katakan ku tetap. Bukan sekedar lagu Tuhan, rancang. Ku mengucap syukur, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap, katakan rancangan-Mu, rancangan-Mu iya, rancangan-Mu indah selalu
jemaat Tuhan yang mengucap syukur, angkat tangan tinggi-tinggi, bersyukur katakan. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Satu kali lagi. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau lagi Tuhan Yesus, ya Kau terindah. Tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Benar Tuhan Yesus, rancangan-Mu yang terindah bagi Ya Tuhan. kami menyadari itu dan kami mau tinggal dan hidup di dalamnya. Ya. Oleh karena itu Bapa, ketika hari ini Kau jadikan bagi kami untuk boleh datang di rumah Tuhan, beribadah, memuji, menyembah Tuhan, kami bersyukur. Dan kami juga mau hari ini Tuhan kembali kuatkan kami, teguhkan kami. Bahkan ajar kami lewat kebenaran firman Tuhan. Karena ya Bapak, biarlah Engkau urapi semua kami dalam ruangan ini. Setiap hati, pikiran dan pendengaran Kau urapi. Urapi hamba-Mu. Apa yang aku sampaikan adalah firman. Karenanya Bapa, berbicaralah. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Kita buka Alkitab kita dari Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan ayat 19. Ibrani 8, 11, 8 sampai 19. Saya akan baca, demikianlah firman Tuhan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah
air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini tema kita adalah seperti yang terdapat di sini, keteguhan iman kepala keluarga. Katakan sama saya, keteguhan iman. Sekali lagi dengan pasti, keteguhan iman. Iya, kenapa? Dasar daripada tema kita keteguhan iman kepala keluarga diambil dari Ibrani 8, Ibrani 11, 8 sampai 19. Karena Ibrani itu berbicara tentang satu pribadi, Abraham, yang hari ini kita diminta belajar daripada pribadi Abraham. Abraham adalah satu pribadi yang unik, satu pribadi yang menarik. Tapi di atas semuanya itu, Tuhan memberikan kepadanya sebuah gelar, Bapa segala bangsa, Bapa orang beriman, karena dia sukses menjadi kepala keluarga dengan iman yang teguh. Next. Kenapa dan ada apa dengan Abraham? Berdasarkan pembacaan perikop kita tadi, kita patut bertanya, kenapa dan ada apa dengan Abraham? Bapak Ibu sekalian, ternyata Abraham ketika dia menerima janji Allah, dia tetap beriman walaupun dikatakan di salah satu ayat tadi dia sudah mati pucuk. Mati pucuk artinya tidak lagi mungkin mempunyai keturunan. Tapi ketika mukjizat terjadi, kemustahilan dilampaui, masih ada satu lagi. Ishak diminta untuk dipersembahkan. Maka sebagai kepala keluarga, catat, kepala keluarga dalam hal ini adalah tentunya yang pertama-tama adalah suami. Yang kedua bagi kita yang menjadi single parents. Dan yang ketiga bagi kita yang oleh karena perkenanan Tuhan memilih hidup sendiri. Itu dia kepala keluarga. Maka tidak disebut di sini suami, tapi kepala keluarga. Menarik tentang Abraham, kenapa? Ketika dia menerima janji daripada Allah Bapa di surga, bahwasanya dia akan menjadi bapa segala bangsa, keturunannya akan seperti bintang di langit, pasir di laut. Abraham itu posisinya sudah opa-opa. Sudah tua maksudnya. Ya. Saya pun sebenarnya sudah tua, sudah opa-opa. Karena saya sudah punya cucu 2. Umur sudah 61. Ya. Tapi kalau saya bukan sebagai kepala keluarga yang punya iman yang teguh, bisa-bisa saya tergelincir juga Bapak Ibu. Karena jujur mau diakui atau tidak, saya ini orangnya ganteng, bukan? Iya. Saya dari 5 jawatan punya 2 panggilan. Menurut saya, yang saya yakini sampai hari ini sebagai gembala, sebagai penginjil. Wow, saya berjalan mulai dari Manado.
Saya putar-putar itu Manado, Bitung, Tomohon, Tondano, Kawangkoan. Berhenti dulu karena makan biapong di sana. Makan rage di sana, lalu ke Mapanget dan seterusnya. Ada banyak godaan, ada banyak, terutama godaan makanan. Lalu saya melayani di sebuah penjara, di lapas. Kalau ada orang Manado di sini, di Malendeng. Waduh. Saya nggak yakin ini warga binaan atau tahanan atau bukan ini. Wow, orangnya ganteng-ganteng, yang wanitanya cantik-cantik. Tapi saya terlalu percaya mereka boleh ada di situ. Karena mereka tidak punya kepala keluarga yang punya iman yang teguh. Ketika Abraham seperti yang kita baca di Ibrani 11:8-19. Ada 4 hal yang perlu kita pelajari dari Abraham. Next. Yang pertama, Abraham itu beriman walau belum melihat. Allah berjanji, dia beriman walaupun belum menjadi sebuah kenyataan. Kepala keluarga, khususnya ketika engkau punya anak yang sedang bertumbuh menjadi remaja, menjadi anak-anak muda. Hati-hati kepala keluarga, engkau adalah panutan. Ketika anggota keluargamu fail atau gagal, itu bukan karena mereka mengeraskan hati, tapi karena mereka tidak punya kepala keluarga yang punya iman yang teguh. Saya sudah pernah bawa keluarga saya kemari komplit, tapi waktu itu belum menjadi suami istri anak saya. Lalu anak saya ketika mau menikah, singkatnya, dia bikin statusnya di IG. Yang mau menikahi saya harus seperti papa. Wow. Saya baca itu nangis saya. Dia melihat papanya. Harus seperti papa. Benar. Dia suaminya pendeta. Hari ini dia kasih saya 2 cucu. Ya. Ketika saya tanya dan IG-nya itu saya screenshot. Saya simpen. Nanti 10 tahun dia menikah saya kasih tunjuk. Ketika dia mau seperti papa, saya terlalu percaya. Ini anak melihat sesuatu di papanya. Harus seperti papa. Yang berikutnya dikatakan di situ, Abraham beriman dalam kemustahilan. Abraham beriman dalam kemustahilan. Ketika saya berkeluarga, 2 bulan pertama saya tunggu-tunggu kabar dari istri. Enggak ada kabar. Bulan ketiga enggak ada kabar juga. Sebentar orang tua saya, baik dari pihak saya maupun pihak istri, tanya, "Is, bagaimana? Sudah ada berita?" Masih belum. 5 bulan saya mulai nervous. Saya mulai gelisah. Saya bener laki enggak ya? Pikirannya mulai macam-macam. Cari orang pinter, pergi ke dukun, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi lihat kepada Abraham, dia menerima janji itu. Di dalam usia yang sudah senja.
Dalam kata lain itu sesuatu yang mustahil. Tapi Abraham tahu Allah yang dia sembah seketika dia berjanji itu pasti akan digenapi. Mungkin waktu itu Abraham bernyanyi begini, ku hidup karena percaya, dan seterusnya. Lalu ketika Ishak lahir dia bilang, ku punya Tuhan yang besar. Nanti kita nyanyikan di akhir khotbah. Tapi dengar baik, Abraham tetap beriman di tengah-tengah kemustahilan. Maka ketika Abraham beriman di tengah kemustahilan, ternyata dia memegang janji itu. Dia menjadi seorang yang visioner. Dia bisa menuju melihat ke depan. Walaupun imannya itu yang membuat goyah. Bukan siapa-siapa tapi istrinya sendiri. Iman kita diuji. Bukan oleh orang yang di luar kita. Iman kita diuji justru datang dari orang-orang yang di dalam kita. Ketika Abraham kemudian imannya diuji, dia tetap beriman. Dan yang terakhir dikatakan beriman dalam pengorbanan. Abraham harusnya bisa berkata, benar gak sih Tuhan? Udah sampai sepuh, sudah opa-opa baru dapat anak, sekarang disuruh persembahkan lagi. Tapi Abraham cuma satu, dia cuma taat. Dia taat karena dia tahu yang berjanji dan berfirman kepadanya itu adalah Allah yang berkuasa, pencipta langit dan bumi. Maka jadilah kita orang-orang yang taat, Bapak Ibu. Siapapun kita, ketika kita boleh taat, kita bisa buat sebuah singkatan untuk kita tetap menjadi orang taat. Taat, takutlah aku akan Tuhan. Kau balik lagi tetap taat, takutlah aku akan Tuhan. Ketika Abraham beriman dalam pengorbanan, dia bisa bilang kepada kita sebenarnya lewat perikop ini. Dengar baik jemaat FOCC yang dikasihi Tuhan. Skala prioritas kehidupan itu yang pertama Tuhan. Yang kedua baru keluarga. Yang ketiga baru pekerjaan dan pelayanan. Maka bulan ini tema kita adalah berbicara tentang keluarga. Kita belajar dari Nuh. Kita berbicara tentang bersama keluarga melayani Tuhan. Dan hari ini kita belajar dari pribadinya Abraham. Abraham dahsyat, Abraham luar biasa. Karena jika tidak, dia tidak akan ditulis di Alkitab kita hari ini. Yang berikut. Lalu bagaimana dengan kita? Para suami, ketahuilah. Engkau menjadi suami itu karena Tuhan yang menetapkan. Sebagai seorang suami, engkau adalah perpanjangan tangan surga untuk kepada keluarga. Ada suami di sini boleh angkat tangan. Ya. Kita sebagai suami adalah lokomotif yang membawa keluarga pada tujuan ilahi. Kita nih kepala keluarga. Kita ini lokomotif. Kalau kita mau bawa keluarga kita kepada kebenaran, saya mau katakan
dia pasti tiba di kebenaran itu. Tapi jika pun tidak, maka dia menuju kepada ketidakbenaran. Kalau kita lihat kereta api adalah lokomotif, ada gerbong. Gerbong itu istri, anak, dan seterusnya. Tanpa lokomotif, gerbong itu hanya tinggal diam. Tanpa lokomotif, gerbang itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai lokomotif yang membawa keluarga pada tujuan ilahi, maka kita juga harus memperlengkapi diri sedemikian rupa. Ada banyak keluarga di luar sana, tidak untuk jemaat ini. Ya. Yang lebih dominan adalah istri. Maka ada organisasi Ikatan Suami Takut Istri. Ya. Tapi dengar baik. Sebagai kepala keluarga, catat tadi kepala keluarga itu ada suami, single parents, orang yang hidup sendiri. Tapi dalam hal ini sebagai suami, kepala keluarga, kita adalah lokomotif. Yang membawa keluarga itu berdasarkan apa yang kita kerjakan, berdasarkan apa yang kita perbuat. Kalau cucu saya makan, saya paling suka berada dekat cucu saya. Saya bilang sama cucu saya, kita doa dulu. Dia lipat tangan, tapi langsung bilang amin. Karena dia masih bayi, baru 2 tahun setengah, amin. Tapi dari kecil saya ajar untuk tahu kebenaran firman Tuhan. Saya di Batam, sekarang ini tinggalnya di gereja, di pastori. Kami semuanya berjumlah 14 orang di pastori itu. Ya. Ternyata tinggal di pastori melatih saya juga untuk boleh menjadi orang yang tidak egois. 14 orang, beras dibeli hari ini 10 kilo, lusa kita nggak nampak lagi itu beras, sudah habis. Beli lagi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi sebagai lokomotif, saya punya satu peraturan bagi semua anggota pastori. Termasuk istri, termasuk anak dan cucu saya. Setiap pagi, malam harus masuk dalam mesbah keluarga. Minggu-minggu lalu kan sudah tahu toh, bersama keluargaku melayani Tuhan. Kita juga sudah tahu bagaimana Nuh bisa berdiri kokoh. Jadi setiap hari kami harus masuk dalam mesbah keluarga. Setiap malam karena ada orang 14. Jam 11 malam semua handphone disita dalam tanda petik. Diletakin di meja tamu. Di ruang meja tamu. Kenapa? Ya, karena jika tidak mereka bisa tidur pukul 2 pagi atau pukul 3 pagi main game. Besok pagi dikasih bangun malas, bekerja malas, mau berdoa juga malas. Lalu ketika saya melakukan itu, saya mau pastikan mereka juga akan mendapatkan yang the best daripada Tuhan. Semua anggota pastori saya beliin buku tulis plus ballpoint. Saya bilang apapun yang kau dengar pagi dan malam, catat baik-baik. Karena di waktu yang tidak terduga saya akan tanya.
Sekali kau tidak bisa jawab, cuma dua pilihannya. Tinggal tetap di sini atau keluar. Jadi kalau pagi pun mereka masih ngantuk, ya, mereka paksa telinganya di setel baik-baik. Oh iya. Ketika kita menjadi lokomotif di tengah-tengah keluarga, semua anggota keluarga ketika melihat kita bertindak dalam kebenaran, mereka pasti mengapresiasi. Sayang di Kota Palu belum ada kereta api ya. Kereta api itu kalau berjalan, lokomotifnya sweet, sweet, sa, sa, sa. Cari duit itu susah. Tapi Tuhan percayakan kau sebagai lokomotif di tengah-tengah keluarga. Menjadi kepala keluarga yang punya iman teguh. Tidak akan mungkin tercipta jika engkau jauh dari Tuhan dan jika engkau jauh dari firman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau tadi saya lihat Sunday update ada banyak kegiatan. Ayo kita semua ikut. Secara khusus untuk yang namanya fokus. Saya karena lagi perjalanan enggak tahu rupanya besok itu libur. Ya. Besok itu libur rupanya. Makanya tadi ada retreatnya fokus. Kita kepala keluarga. Jangan pula berkata, hore besok libur. Tapi apa yang disiapkan di tempat ini? Ayo mari kita ikuti. Yang berikutnya, tadi kita lokomotif. Yang kedua adalah kepala keluarga adalah imam, nabi dan raja bagi keluarga. 3 fungsi ini ya di buku panduan pranikah Gereja Bethel Indonesia, jika ada yang mau menikah, fungsi suami sebagai kepala keluarga selalu ditekankan tentang 3 hal ini. Imam, nabi dan raja. Ketika engkau berfungsi sebagai imam, maka saya mau kasih tahu, siapapun anggota rumahmu akan berkata iya ketika engkau berkata, mari sini kita menyembah Tuhan. Jangan hanya ketika WL berbicara tadi, yang menerima kebaikan Tuhan, mari bersyukur, mari sembah Tuhan. Tapi di rumah kita harusnya melakukan itu lebih daripada yang di sini. Ketika kita menjadi nabi, maka kita punya otoritas melihat yang salah, kita yang luruskan. Ketika kita berfungsi sebagai nabi, dengar baik, hari ini ada begitu banyak pengajaran-pengajaran sesat yang bermunculan dan berseliweran. Yang saya tahu ada Kristen progresif. Enggak perlu ke gereja, yang penting hatimu. Luar biasa itu. Artinya mereka mau menghapus satu ayat di Alkitab. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Enggak perlu ke gereja. Yang penting hatimu. Tapi kalau kita sebagai nabi dalam keluarga,
kita akan bisa bilang, ibadah, 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 ibadah. Di Batam saya latih anak saya setiap Sabtu sore. Cucu saya masih umur 2 tahun 3 bulan dan 1 tahun 3 bulan. Didoktrin, hari Sabtu sore mulai didoktrin. Nah, besok gereja. Nah, nanti malam tidur cepat. Nah, besok di gereja enggak boleh bising. Ya. Didoktrin dari dia kecil, enggak boleh begini, enggak boleh begitu. Kenapa? Karena kepala keluarga harus bisa melaksanakan itu. Dan sebagai raja, kepala keluarga adalah yang menafkahi, bertanggung jawab kepada keluarga. Ketika kepala keluarga tidak bisa melaksanakan 3 fungsi ini dalam hidup, maka akan ada banyak keluarga yang berantakan. Suatu ketika di Batam ada seorang ibu datang kepada saya, Pak Pendeta, saya mau cerai. Apa? Saya mau cerai. Kenapa mau cerai, Ibu? Sudah gak cocok lagi. Oh. Anaknya berapa, Ibu? Anak ada 4. Waktu buat anak cocok ya, Bu ya. Tapi sekarang enggak cocok lagi. Mau cerai. Waduh. Ingat kepala keluarga. Nanti baca di imamat, apapun perkataan yang buruk, yang tidak baik, yang tidak cocok, yang keluar dari anggota keluargamu, istrimu sekalipun, kau punya otoritas membatalkannya. Sebagai raja kita wajib menafkahi keluarga. Maka suami, ya berbahagialah engkau sebagai suami. Ketika engkau bisa berfungsi sebagai raja, ya istrimu itu bukan pembantu. Istrimu itu bukan hanya sekedar orang yang disuruh-suruh. Kasih makan, bikin kopi. Enggak. Istri itu kalau kita hidup dalam keteguhan iman dan melaksanakan fungsi tadi, istri itu adalah manajer dalam keluarga. Mau perusahaan besar, mau gereja besar juga seperti ini. Kalau dia tidak punya manajer yang bagus, nggak bisa jalan. Sudah berkeluarga? Ibu bukan penolong, bukan yang disuruh-suruh. Ibu adalah manajer keluarga. Manajer bisa bikin peraturan. Kamu kopinya cukup 1 gelas 1 hari. Seperti istri saya bilang sama saya, kau kalau minum kopi 1 gelas sehari cukup. Saya katakan siap. Karena dia manajer. Nah, kepala keluarga, mari yang berikut. Kita harus punya pegangan firman Tuhan ini. Dikatakan di Yesaya 26 ayat 3 demikian. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Bicara hati yang teguh, ini bukan main-main. Tapi ketika sebagai kepala keluarga kita punya keteguhan iman yang berikut. Keteguhan hati dan iman itu sama dengan damai sejahtera. Ketika engkau punya keteguhan hati, damai sejahtera itu akan melahirkan kepadamu rasa aman. Security. Abraham biar sudah tua, dia tetap aman karena dia tahu yang berjanji itu bukan manusia. Engkau akan menjadi orang yang sehat, healthy.
Tidak hanya sehat secara kesehatan, tapi sehat secara rohani. Sehat dalam segala hal. Oh, Pak Pendeta bukan main, masih boleh berjalan jauh. Ya. Pak Pendeta ada sakit? Oh, tidak ada. Oh, kenapa bisa? Ya karena saya nggak pernah periksa ada sakit apa atau tidak. Saya tidak sehat cuma 2. Tadi di muka saya lihat ada yang ukur tensi. Ya, saya bukan persoalan darah rendah yang membuat saya kurang sehat. Dana rendah itu yang membuat saya kurang sehat. Gak bisa berbuat banyak kalau kita sakitnya dana rendah. Kita juga jangan suka dana tinggi. Dana tinggi karena keinginan daging. Semua sekarang tersedia lewat pinjol. Di sini ada pinjol juga enggak ya? Ada tawaran pinjol enggak ya? Di aplikasi-aplikasi pinjaman online. Ada toh? Jangan ya. Jangan ambil sekalipun. Karena pinjol itu bisa membuat kita benjol nanti. Enggak sanggup bayar kita. Lalu kita akan menjadi orang-orang yang prosper. Prosper itu kita punya semuanya. Tapi saya belum ada auto Pak Pendeta. Ini masih sepeda motor, kredit lagi. Prosper tidak bicara itu saja. Yang berikutnya adalah happiness. Kita menjadi orang-orang yang bersuka cita. Banyak orang punya duit, banyak orang kaya. Ayo kita ngopi. Aduh nanti takut asam lambung naik. Ayo kita begini, aduh nanti takut begini. Tapi ketika engkau punya hati yang teguh. Dikatakan dijagai dengan damai sejahtera oleh Tuhan. Maka pastikan Bapak Ibu, mulai hari ini kita berubah. Karena sepanjang bulan Juni ini tema kita adalah tentang keluarga. Mari kita mulai berubah, mulai hari ini. Benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Ya. Ketika kita mau, jemaat percayalah. Seperti Abraham alami, dia akan keluar menjadi umat pemenang. Saya pikir sampai di situ. Saya undang kita bangkit berdiri. Sebelum kita angkat pujian ini, kita baca Kejadian 12 ayat 2. Kejadian 12 ayat 2 berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Dengar baik kepala keluarga, namamu masyhur bagi iblis sehingga keluargamu tidak bisa diporak-poranda dan engkau akan menjadi berkat. Anakmu akan berkata, aku mau yang seperti papa, aku mau yang seperti mama. Dan seterusnya. Kita angkat pujian, aku punya Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam
sehingga angkat pujian ini setengah suara. Kita berdoa. Ketahuilah jemaat, Abraham adalah manusia biasa seperti saya dan Bapak Ibu sekaliannya. Yang membuat dia berbeda adalah dia punya keteguhan iman. Hari ini belajar daripada pribadi Abraham menghadapi hari-hari ke depan yang semakin tidak menentu. Kita harus punya keteguhan dan pastikan kita keluar sebagai pemenang. Tantangan ada betul, masalah ada betul, tapi pada akhirnya pastikan kita menjadi umat pemenang. Tuhan Yesus, Roh Kudus pasti menolong. Mari katakan dengan iman bersama-sama. Kami punya Tuhan yang besar. Engkau yang berjanji, Engkau juga yang akan menggenapinya. Haleluya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Satu kali lagi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tepuk tangan buat Tuhan. Kami selalu percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Amin. Kami menyadari Tuhan, keluarga adalah wadah pertama yang Engkau bentuk. Agar supaya Tuhan dapat menyampaikan firman-firman-Mu. Agar keluarga bisa merasakan apa yang merupakan janji Tuhan bagi setiap rumah tangga. Bagi setiap janji Tuhan ketika mereka melakukan akan firman Tuhan. Biarlah semua kami yang sudah hadir pada siang hari ini bisa mengerti dan menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami semua. Biarlah Roh Kudus akan membawa kami itu semakin mengerti dan semakin memahami bahwa Tuhan sangat mengasihi kami, khususnya kami yang berada di dalam satu keluarga. Engkau tahu Tuhan bahwa ada banyak masalah yang akan kami hadapi, bahkan sedang kami hadapi. Tetapi kami percaya Tuhan, keluarga yang dibentuk dalam kebenaran firman Tuhan, Engkau tidak pernah biarkan, sebab janji-Mu pasti ditepati. Bagi setiap keluarga-keluarga yang mau melakukan kehendak Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan sangat mengasihi keluarga. Itulah sebabnya Tuhan membentuk kami. Kami yang tergabung dalam sebuah keluarga, kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan atas hidup keluarga kami, atas rumah tangga kami. Itulah sebabnya biarlah kami masing-masing, khususnya suami sebagai kepala keluarga yang berfungsi sebagai imam, sebagai nabi dan sebagai raja, bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, dengan takut akan Tuhan, dan dapat membawa seluruh keluarga untuk semakin dekat dengan Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan, ketika kami jauh dari Tuhan, maka berkat itu akan hilang. Damai sejahtera sukacita Allah yang
seharusnya kami alami dalam hidup kami, itu akan menjadi hilang dalam keluarga. Itulah sebabnya Tuhan tolong kami, khususnya kepala-kepala keluarga. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka. Memang banyak masalah yang dihadapi untuk membawa keluarga untuk takut akan Tuhan. Tetapi kami percaya lewat firman Tuhan, maka kepala-kepala keluarga yang ada di tempat ini boleh mengerti fungsi mereka. Karena kepala keluarga itulah adalah seperti lokomotif yang membawa keluarga untuk semakin dekat dengan Tuhan. Tolong juga kami sebagai istri Tuhan, biarlah kami juga melakukan fungsi kami dengan benar, sebagai penolong dan sebagai manajer yang benar, yang baik, agar supaya dalam keluarga terjalin keharmonisan dan juga ada damai, sejahtera, sukacita. Dan anak-anak Tuhan akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami percaya keluarga yang diberkati adalah keluarga yang dapat membawa anak-anaknya sampai cucu-cucunya untuk mengenal Tuhan dengan benar. Karena kami sadar kami tidak bisa hidup di luar Tuhan, karena Engkaulah yang punya otoritas atas hidup kami manusia. Itulah sebabnya Tuhan tolong cengkeram kami semua, keluarga-keluarga yang ada saat ini. Cengkeram dengan kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus akan memampukan kami untuk kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dan membawa kami itu semakin dekat dengan Tuhan. Penuhi kepala keluarga dengan hikmat bijaksana, takut akan Tuhan, begitu juga istri serta anak-anak. Kami percaya berkat Tuhan, berkat yang Tuhan curahkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, itu akan tercurah juga bagi kami. Sebab itulah janji Tuhan yang sudah Engkau sampaikan dalam firman-Mu. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Janji-Mu adalah janji yang pasti ditepati. Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya semua kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami percaya juga kami yang selalu punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan atas kami. Sebab segala jerih payah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bapa di surga, terima kasih Kau berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat pengurapan Tuhan terus atas hamba-Mu dalam penginjilan-penginjilannya dimanapun dia berada. Penuhi dia dengan hikmat Roh Kudus. Kuasa Tuhan menyertai dia. Bahkan di dalam pelayanannya di Batam juga bersama keluarga. Tuhan berkati jemaat yang dipimpinnya semakin berkembang untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Biarlah Tuhan mencukupi semua yang dia butuhkan, karena dia mempunyai kerinduan untuk dapat menjadi berkat bagi Indonesia khususnya. Tuhan, terima kasih. Aku juga memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan saat ini. Kami selalu percaya kesetiaan mereka tidak akan pernah sia-sia. Bapa di surga, Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah terulur untuk memberikan persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mereka memberi dengan sukacita oleh karena mereka mengasihi Tuhan dan mengasihi pekerjaan Tuhan. Kami yakin dan percaya apa saja yang mereka perbuat itu diberkati oleh Tuhan, karena mereka memberi dengan sukacita. Karena kami selalu percaya kami pasti akan menuai lebih banyak dari apa yang kami sudah tabur. Sebab yang kami berikan bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan dan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan dipermuliakan atas segala apa yang sudah kami berikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Tuhan tahu siapa-siapa mereka. Hamba mohon sadarkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan, yang mereka tidak akan sia-siakan, tetapi mereka akan pakai itu untuk memuliakan Tuhan, untuk berkarya bagi Tuhan. Mungkin juga ada rumah-rumah tangga yang hari ini, minggu ini atau hari ini merayakan ulang tahun pernikahan. Bapa di surga, biarlah Tuhan berkati mereka dengan melimpahkan kasih karunia-Mu kepada rumah-rumah tangga keluarga mereka. Biar mereka semua memiliki hati yang takut akan Tuhan, dan semua keluarga bisa berfungsi dengan benar. Kami percaya anak cucu orang benar akan diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Berkati bangsa kami, berkati Indonesia.
Berkati pemerintahan yang ada dan juga yang akan menggantikannya. Biarlah Indonesia semakin diberkati. Kami Tuhan boleh melihat Allah bekerja di dalamnya. Dalam situasi apapun, kami percaya Indonesia akan mengalami transformasi. Semakin banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Dan pakailah kami Tuhan untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun. Terima kasih Bapak, berkati kota Palu, berkati Sulawesi Tengah. Biarlah kami selalu ada kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa di surga, sebagaimana Tuhan berkati kami siang hari ini, berkati juga ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesuslah yang selalu menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Dan seluruh jemaat Tuhan diberkati dan selalu hidup dalam kasih karunia Allah. Bapa terima kasih. Mari saudara angkat tanganmu. Mari selanjutnya lagi kita bersyukur, kita berterima kasih. Bersyukur kepadamu. Bersyukur Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaanmu. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini, besok dan seterusnya sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.